Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum ibadah, adik-adik juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya. Nggak boleh makan, nggak boleh sambil minum, apalagi mainan nggak boleh. Jadi adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya untuk Tuhan Yesus, ya. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian Selamat Pagi Bapak. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh Kakak Siska. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kembali kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kakak Siska atas doanya. Nah, adik-adik, saya mau tanya, apakah adik-adik mengasihi orang tua kalian? Oh, tentu ya, pasti mengasihi dong. Apakah kalian juga mengasihi kakak kalian? Pasti. Apakah kalian juga mengasihi adik-adik kalian? Oh, pasti. Teman-teman semuanya pasti. Kenapa kalian mengasihi semuanya? Karena Tuhan juga mengasihi kalian semua. Nah, adik-adik, kita akan pujikan sebuah pujian Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Nah, semuanya nyanyi loh ya. Ya, harus bersuka cita. Yuk, kita akan mulai memuji Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Shalalalala. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasih Kau dengan kasih.
mana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Jalalalalala. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah sebuah lagu pujian yang begitu luar biasa. Jadi Tuhan mengajak kita semua untuk mengasihi, ya, tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi ciptaannya. Ciptaannya itu siapa saja? Ya, ciptaan Tuhan itu juga sesama kita, kemudian tumbuhan, hewan-hewan, nah itu juga harus dikasih loh ya. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk doa firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Adik Demas. Silakan Adik Demas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya, tibalah Engkau saatnya menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Adik Dimas sudah membawakan doa firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian semua sudah siap mendengar firman Tuhan dari Pak Sigit? Oh, siap semua. Puji Tuhan, semuanya siap ya. Kalau tidak hanya siap untuk mendengarkan, tetapi kalian juga harus menyiapkan Alkitabnya. Nah, Alkitabnya ini disiapkan. Jangan sampai waktu firman Tuhan kalian tidak bawa Alkitab, tidak lihat, tidak megang Alkitab. Wah, tidak boleh pakai Alkitab loh ya, pakai HP. Jangan, kalian semua punya Alkitab kan? Nah, adik-adik, yuk kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Apa? Galatia pasal 6 ayat 9. Ayo semua sudah dapat? Orang tuanya bisa loh ya mendampingi sambil membantu anaknya membuka Alkitabnya. Nah, sudah ketemu semuanya? Ya, pasti kita akan bacakan Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, tema kita untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Nah, apa? Menjadi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, Pak Sigit punya cerita ya, punya cerita yang barangkali ini bisa menjadi inspirasi ya buat kalian, juga buat orang tua kalian. Nah, ceritanya begini adik-adik. Ada satu keluarga namanya Pak Budi ya. Siapa? Pak Budi ya. Nah, Pak Budi ini adalah seorang pilot ya. Pilot di maskapai penerbangan ya. Maskapai penerbangan yang begitu hebat. Menjadi pilot di Garuda Indonesia Airlines, kemudian menjadi pilot di Korean Airlines, menjadi pilot di Singapore Airlines. Wah,
luar biasa Pak Budi ini. Nah, adik-adik, tentu saja kehidupan Pak Budi gimana? Kira-kira miskin apa kaya? Wah, betul itu, betul ya, kaya. Kehidupannya pasti luar biasa baik ya, secara ekonominya baik. Nah gitu ya. Kok tahu? Iya dong, tahu. Pak Sigit tahu karena Pak Budi ini bersama keluarganya kalau pergi liburan itu pasti ke luar negeri. Wih, ke luar negeri ya. Siapa di sini adik-adik semua yang pernah pergi ke luar negeri? Oh ada ya. Paling mungkin beberapa adik-adik yang pergi ke negara tetangga kita, Singapura, ada Malaysia, nah gitu barangkali ya. Nah pergi ke sana. Nah adik-adik, itu setiap liburan yang dilakukan oleh keluarga Pak Budi ya. Jadi pasti pergi ke luar negeri. Nah adik-adik, suatu saat satu keluarga ini, keluarga Pak Budi ini berbincang-bincang antara istri dan anak-anaknya kalau liburan nanti rencananya mau keliling Eropa. Wow, keliling Eropa ya. Keliling Eropa itu mana aja? Wow, mau ke misalnya ke Spanyol, ke Inggris, wah banyak negara yang akan dikunjungi. Kira-kira murah nggak ya biayanya? Wah, tentu mahal adik-adik. Iya, soalnya untuk biaya penginapannya berapa puluh juta. Biaya akomodasinya juga berapa puluh juta, mungkin bisa sampai ratusan juta. Kemudian untuk makan, kemudian untuk mengunjungi tempat wisata atau banyak, tentu banyak sekali yang dibutuhkan biayanya ya. Nah adik-adik, ketika suatu malam itu Pak Budi beserta keluarganya itu berkumpul ya. Nah kemudian adik-adik ketika melihat tontonan di sebelah televisi, nah kaget luar biasa. Kenapa ya Pak Budi kok kaget? Istrinya juga kaget, anak-anaknya juga kaget. Ada apa ya? Nah ternyata pas waktu melihat acara televisi itu yang dilihat adalah tentang pengungsi ya. Nah pengungsi di mana kira-kira? Pengungsi di NTT. Loh, ada toh Pak Sigit? Pengungsi di NTT ada adik-adik. Ceritanya mungkin Pak Sigit akan menceritakan sedikit saja. Nah adik-adik, ketika peristiwa Timor itu lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste, masyarakat di sana terpecah menjadi dua. Ada yang pengen menjadi warga negara Timor Leste ya, kemudian ada yang sebagian pengen menjadi warga negara Indonesia. Nah akhirnya kalau mereka ingin menjadi warga negara Indonesia, mereka harus pergi dari Timor Leste. Nah tujuan yang dituju oleh saudara-saudara kita itu adalah NTT, itu yang paling dekat. Nah adik-adik, kehidupan pengungsi di NTT itu waktu itu begitu memprihatinkan, menyedihkan sekali adik-adik, sedih. Jadi kalau makan itu mie satu bungkus itu dimakan untuk 4 orang. Wah, gimana ya mie satu bungkus dimakan oleh 4 orang? Padahal adik-adik kalau makan mie satu bungkus untuk 1 orang, kadang 2 bungkus untuk 1 orang. Walah, gitu ya. Wah, adik-adik, Pak Budi ketika melihat pengungsi itu menjadi sedih. Kemudian istrinya bertanya, "Pak, apakah kita jadi berlibur ke Eropa?" Menurut saya nggak usah aja lah Pak, kita nggak usah pergi ke Eropa. Uang yang sudah kita kumpulkan itu untuk membantu saudara kita yang ada di NTT, para pengungsi yang makannya memprihatinkan. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ketiga anak Pak Budi itu juga setuju. Wah, setuju Pak, Ma, setuju, iya bener. Kita ini seneng-seneng ya di luar negeri, tapi ada saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan tempat yang layak karena mereka hidupnya kan di tenda ya adik-adik ya, di tenda gitu yang barangkali kalau malam dingin, kemudian kalau hujan gitu barangkali bisa basah dan sebagainya. Nah adik-adik, akhirnya kita melihat begitu luar biasa, keluarga ini adalah keluarga yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat ya. Nah adik-adik, singkat cerita, keluarga Pak Budi ini akhirnya waktu beberapa hari kemudian berkunjunglah ke NTT.
Nah, di sana Pak Budi sudah membawa apa kira-kira? Ya, membawa kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Ya, membawa obat-obatan, kemudian makanan, kebutuhan pokok, kemudian selimut, tenda. Jadi uang yang mungkin yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Pak Budi untuk berlibur di Eropa itu ratusan juta, itu disumbangkan semua dan dipakai oleh saudara-saudara yang ada di NTT. Nah, adik-adik, tidak hanya itu saja, Pak Budi kan punya teman yang banyak sekali. Ada para pengusaha, para pilot, mereka semua diajak Pak Budi untuk membantu saudaranya yang ada di sana ya. Jadi Pak Budi begitu luar biasa, dan bersyukurnya teman-temannya Pak Budi, kemudian para pengusaha itu dengan sukacita, dengan senang hati membantu. Nah, adik-adik, nah akhirnya dalam perjalanan itu Pak Budi mendirikan panti asuhan, ya, mendirikan panti asuhan, kemudian juga mendirikan sekolah, kemudian juga mendirikan klinik kesehatan. Nah, begitu luar biasa. Apakah yang didirikan oleh Pak Budi beserta teman-temannya itu apakah untuk teman-teman Kristen saja? Enggak. Itu juga untuk siapapun yang ada di sana. Baik teman-teman yang mungkin beragama di luar Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, atau siapapun itu boleh memakai dan menempati di sana. Nah, adik-adik, begitu luar biasa ya. Keluarga Pak Budi ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Nah, pertanyaannya adik-adik, sekarang Pak Sigit bertanya, bagaimana dengan kalian semua? Nah, apakah kalian itu sudah bisa menjadi berkat bagi sesama? Misalnya dalam hal yang kecil sekali, sederhana, ada teman kalian yang tidak punya, misalnya nggak bisa makan, kemudian kalian kebetulan punya makan, apakah kalian juga mau berbagi? Nah, harus mau berbagi. Nah, juga mungkin barangkali orang tua kalian, nah, dalam kondisi yang terdampak saat ini, kondisi yang sulit, barangkali kesempatan buat kalian, buat Pak Sigit juga, keluarga Pak Sigit, kemudian orang tua kalian untuk berbagi kepada sesama. Kalau misalnya orang tua kalian terdampak karena tidak bisa pergi liburan, tidak bisa jalan-jalan, tapi secara ekonomi kan tidak ya adik-adik. Nah, itu bisa ya menyisihkan berkatnya, itu bisa diberikan kepada saudara-saudaranya, mungkin tetangganya atau teman-temannya yang barangkali membutuhkan. Nah, apakah nggak boleh Pak Sigit kalau kita pergi-pergi dolan? Oh boleh, enggak melarang Pak Sigit, tetapi adik-adik harus belajar mulai sekarang. Untuk apa? Untuk berbagi kepada sesama. Nah, kira-kira saya mau tanya adik-adik, siapa yang pengen seperti keluarga Pak Budi? Ayo angkat tangan. Semua angkat tangan, hebat. Itu kok ada yang nggak angkat tangan itu ya? Wah, iya, angkat tangan dong. Saya pengen seperti keluarga Pak Budi yang bisa berbagi kepada sesama. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita boleh belajar melalui firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini juga ada ayat hafalannya loh ya. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Nah, ayat hafalannya adalah Galatia pasal 6 ayat 9a. Nah, jadi masih tetap tadi toh yang firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi Galatia pasal 6 ayat 9a. Bunyinya apa? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, sekali lagi ayo. Yuk, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya, untuk ayat hafalannya itu tidak hanya dihafal loh ya, tapi juga harus dilakukan loh ya. Harus dilakukan juga. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, uang kalian
kalian masukkan dalam amplop ini ya, masukkan dalam amplop, kemudian nanti uangnya jangan dikucil-kucil loh ya, uangnya harus dilipat yang bagus, dimasukkan dalam amplop, dan nanti persembahan kalian bawa ke dalam gereja nanti melalui orang tua kalian. Kalau orang tua kalian misalnya lupa, ingatkan loh ya, enggak apa-apa, ingatkan, Ma, Pak, persembahan saya sudah apa belum dibawa ke gereja? Oh, kalau belum diingatkan ya, gitu ya adik-adik. Nah, sambil kalian mempersiapkan persembahan kalian, kita akan pujikan sebuah pujian bawa persembahan. Yuk, semua nyanyi ya. Adik-adik, kebaktian kita sudah di penghujung ya, selesai. Kita akan doa firman Tuhan, juga doa persembahan, juga doa penutup ya. Yuk adik-adik, siapkan posisinya, ayo berdoa yang baik loh ya, sikap berdoa yang baik. Nah, nanti selesai Pak Sigit berdoa, kita akan pujikan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan kami boleh belajar untuk berbagi kepada sesama. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan buat kami. Juga terima kasih atas persembahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati persembahan kami, juga memberkati orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Juga pada pagi hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan campur tangan selalu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Bapa, untuk ibadah pagi hari ini sudah selesai. Nah, pesan Pak Sigit, jangan lupa untuk ibadah minggu depan dan jaga kesehatan. Nah, selamat pagi adik-adik semua.